Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mistiawati SPDI. Saya berasal dari SD Negeri 002 Ermolek 1, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan saya. Saya Pak Nasatriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 002 Ermolek 1, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saya di sini sebagai coach. Baik, saya Roza Surwalinda, saya dari CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saya dari SMA Negeri 1 Batang Cenaku. Di sini saya sebagai coach. Baiklah, Pak Ibu Fatna, kita akan melakukan pra-coaching terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Fatna. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mis, Alhamdulillah kabar saya baik. Selamat siang juga Bu Mis. Alhamdulillah, syukurlah Bu Fatna. Baik Bu Fatna, untuk hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana Bu? Apakah sudah siap? Alhamdulillah siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Roza. Baik Bu, dalam proses coaching ini eh, ada beberapa hal yang harus Ibu ketahui, yaitu yang pertama, Ibu harus mengetahui prinsip-prinsip yang harus dimiliki seorang coach sebagai acuan dalam observasi nanti. Kemudian ada beberapa hal yang harus coach ketahui. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Dan selanjutnya, ada juga 3 kompetensi yang harus dilaksanakan di dalam coach ini, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Ibu Fatna masih kurang yakin dalam kompetensi ini bagian mana ya Bu? Sepertinya di bagian present ya Bu. Karena kan kita harus hadir secara penuh nih kan Bu. Harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coachingnya gitu Bu. Nah, baik Bu Fatna. Jadi Ibu merasa pada bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Bu, seperti itu Bu. Terakhir nih Bu, eh, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari coaching hari ini Bu? Eh, Baik Bu. Jadi eh, saya ini berharap ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching nantinya Bu. Baik Bu Fatna, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar dengan baik ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dan saya sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Silakan untuk dilanjutkan Bu. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Ya Bu Fatna. Oke. Assalamualaikum Bu Fatna, maaf mengganggu waktu Ibu. Waalaikumsalam Bu Roza, tidak mengganggu. Oke Bu, sesuai dengan kemarin Bu, saya kan ada minta nih waktu Ibu ganggu sebentar. Ini ada permasalahan nih yang saya mau ceritakan. Kira-kira ada nggak waktu Ibu nih? Mengganggu nggak kira-kira nih Bu? Alhamdulillah Ibu Roza nggak mengganggu. Kebetulan saya lagi santai. Oh jadi gitu ya Bu ya. Jadi ini permasalahan apa nih yang Ibu Roza hadapi di sekolah? Ini Bu, saya ada permasalahan nih, ada beberapa siswa saya yang saya perhatikan berkelakuan tidak baik, sering terlambat, tidak mengerjakan tugas gitu Bu. Oke, berarti jadi itu ya permasalahan yang sedang Ibu Roza hadapi ya Bu ya. Berarti Ibu itu memiliki siswa yang sering terlambat mengerjakan tugas ya Bu. Terus juga perilakunya kurang baik. Jadi
perilaku yang kurang baik itu perilaku yang seperti apa itu, Bu? Oke, begini Bu. Sebenarnya yang berperilaku tidak baik itu tidak hanya sama guru loh Bu, tapi juga sesama temannya. Dia juga tidak memiliki perilaku tidak baik seperti tidak sopan santun, kemudian berbicaranya kasar, tindakan perilakunya menurut saya kurang pantas lah yang tidak mencerminkan seorang siswa ataupun pelajar lah Bu. Jadi nih Bu, kalau menurut Ibu Roza sendiri nih ya, idealnya murid itu seperti apa nih yang Ibu inginkan? Itu saya sebagai guru ya nggak muluk-muluk ya Bu. Saya inginkan tentu murid saya menaati aturan sekolah, memiliki perilaku yang baik, kemudian kreatif, inovatif, dan memiliki attitude yang baik lah menurut saya itu. Oke, berarti siswa yang berperilaku baik itu menurut Bu Roza itu seperti apa nih contoh realnya lah gitu. Tentu dia seperti mencerminkan berkata baik sesama temannya, sesama guru, yaitu sopan santun lah Bu. Kemudian ya berattitude seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian baik lakunya lah. Oke, baik ya. Berarti terus nih dukungan seperti apa nih yang Ibu Roza butuhkan nih untuk mencapai tujuan yang Bu Roza inginkan tadi itu? Oke, tentu ketika saya ingin sampai pada tujuan yang saya inginkan, ingin mendapatkan siswa yang berperilaku baik, tentu saya ingin mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, kemudian Ya. rekan sejawat, selanjutnya yaitu orang tua. Karena orang tua itu kan yang orang yang lebih tahu lah kalau di rumahnya bagaimana. Jadi saya akan ya berdiskusi dan berkolaborasi lah dengan eh, orang-orang tersebut yang saya sampaikan tadi Bu. Oke, baik, bagus sekali ya Bu Roza ya. Jadi untuk mencapai murid yang Ibu inginkan tadi nih rencana seperti apa nih yang mau Ibu terapkan? Baik Bu, untuk rencananya sebenarnya sudah ada nih saya pikirkan programnya yaitu bikin daftar pembiasaan positif Bu. Oke, berarti terus rencananya itu kan yang Ibu rancang itu untuk mengatasi masalah itu tadi itu mau membuat pembiasaan positif itu seperti apa gitu, Bu? Rencananya nanti nih saya buat daftar pembiasaan positif. Saya akan menyuruh anak untuk menuliskan hal-hal positifnya, di mana nanti ada mading kelasnya. Jadi nanti yang ikut terlibat itu secara nggak langsung ya semuanya, nggak hanya siswa yang ibaratnya yang tadi saya sampaikan bermasalah tadi, tapi seluruhnya nanti berpacu semuanya untuk menuliskan daftar pembiasaan positifnya. Jadi kan Bu Rosa ini menyampaikan gitu ada membuat daftar pembiasaan positif tuh. Seperti apa itu Bu Rosa? Untuk daftar pembiasaan positif ya pembiasaan apapun yang dilakukan hal-hal yang positif yang dilakukan lah misalnya di rumah dia nolong orang tuanya apa nih contohnya nanti ditulis kemudian nanti ada Ya, kegiatan sosial di lingkungannya nah, nanti juga dia buat daftar pembiasaannya. Nah, seperti itu Bu kira-kira itu. oke. Oke ya, jadi Ibu Roza ini membuat daftar pembiasaan positif yang akan Ibu tempel di mading gitu ya. Jadi murid Ibu itu bisa melihat daftar positif mereka masing-masing. Terus nih, yang ingin saya apakah nih rencananya ini kapan nih mau Bu Roza realisasikan? Kalau ditanya kapan tentu secepatnya ya Bu kalau bisa nih besok nih atau 2 hari nanti paling lambat nih saya ingin terapkan untuk Oke. bisa saya apakan nanti sesuai dengan tujuan yang saya harapkan gitu Bu. Terus apa nih komitmen Ibu dalam menerapkannya? Kalau komitmennya saya untuk mengapakan rencana ini tentu adanya kerjasama ya ataupun kolaborasi saya yang seperti saya sampaikan tadi adanya kolaborasi kerjasama sama kepala sekolah, rekan Oke. sejawat, kemudian orang tua Bu sehingga mendukung Oke. tercapainya tujuan yang saya inginkan. Oke, berarti Bu Roza udah menemukan ya solusinya nih ya. Jadi nih dari perbincangan kita tadi nih, apa nih yang udah Ibu Roza dapatkan? Saya dapatkan, alhamdulillah, karena adanya kegiatan kita yang saya ceritakan sama ibu ini, saya sudah berpikir nih upaya-upaya apa saja nih yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi, yaitu bagaimana saya ingin mendapatkan anak yang ibaratnya berlaku baik itu dengan cara adanya daftar pembiasaan positif, di mana nanti saya akan melibatkan untuk mendukung kegiatan saya selibat dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua, Bu. Ya, berarti gimana nih perasaannya nih setelah mendapatkan solusinya nih?
Kalau ditanya perasaan Bu, tentu saya sangat senang karena ibaratnya udah tahu nih upaya apa yang saya lakukan, tinggal lagi merealisasikan atau mengimplementasikannya nih. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bu Roza kalau begitu ya Bu Alhamdulillah Roza. Bu. Iya Bu. Oke. Baik Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Roza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah, ya kita beri aplaus untuk kegiatan coaching kita pada hari ini. Ibu Fatna dan Ibu Roza sudah melakukan praktik coaching ini dengan baik. Sudah terlihat alur ceritanya pada percakapannya, yaitu sudah terdapat tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan sudah ada tanggung jawabnya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah dilakukan, khususnya kepada Ibu Fatna selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu Fatna? Kalau menurut saya, Bu, indikator keberhasilan dari diskusi yang saya lakukan bersama Bu Roza tadi yaitu bagaimana seorang coach itu dapat menemukan rencana atau solusinya untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Roza atau coach tadi. Terus dia juga harusnya dapat melakukan rencana aksinya yang sudah dia buat gitu, Bu. Baik, Bu Fatna. Jadi untuk rencana aksi dan solusinya nanti akan Bu Fatna lakukan sendiri pada pembelajaran yang selanjutnya ya Bu ya. Kemudian tadi Bu Fatna sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present dan kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi. Iya Ibu, betul sekali Bu. Terima kasih Bu Fatna selaku coach dan Bu Roza selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran yang baik untuk kita semua. Terima kasih juga Ibu Misjawati. Ya, terima kasih juga Bu Misjawati.